Usai gelaran Formula E, nama Anies trending. Hal itu membuat Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, kebakaran jenggot. Ia lalu menyinggung berbagai program Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, termasuk yang disorot adalah terkait sumur resapan. Hasto menyebut sumur resapan yang dibangun pada era Anies Baswedan tidak bermanfaat. Sumur resapan itu merupakan salah satu program kerja Anies untuk mengatasi banjir di Jakarta. Anies kan selalu membuat kontrasi supaya dia menarik perhatian publik. Nah, pertanyaannya adalah ketika air hujan jatuh ke bumi, harusnya masuk ke bumi, tidak dialirkan ke laut, maka dia membuat lubang di jalan-jalan. Nah, lubangnya sekarang mulai ditutup. Lubang yang triliunan dikeluarkan Anies tidak berfungsi juga. Itu justru membuang anggaran APBD DKI sia-sia. Apakah itu juga tidak dipikirkan oleh Anies? Kenapa Anies nimba orang lain, menutupi apa kesalahan yang dia lakukan selama jadi Gubernur DKI? Lubang sendiri yang ditutup, dia tembak orang lain. Legasi Presiden Jokowi itu tidak bisa ditutup-tutupi. Rakyat sudah menikmati. Legasinya Anies ya tetap aja Jakarta macet total. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapura. Tingkat kemiskinannya lebih parah. Padahal penduduknya lebih sedikit, anggarannya paling besar. Dan itu fakta juga. Itu faktanya bukan kata saya, kata BPS. Ia mengatakan sumur resapan yang tidak membawa manfaat. Hasto menyebut bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan kurang memiliki banyak prestasi ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebut Anies tidak meneruskan program-program terbaik Jokowi semasa menjadi gubernur sejak 2012 hingga sebelum terpilih menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014. Apakah ketika Anies bertugas di Jakarta, dia meneruskan yang dikerjakan oleh gubernur sebelumnya apa tidak? Ya. Kalau dia meneruskan, berarti besok juga akan meneruskan. Oke. Prediktor terbaik atas apa yang akan dilakukan masa depan, bukan lisannya, tapi rekam jejaknya. Itu undang-undang. Itu undang-undang. Dan siapapun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Iya. Oke. Lain kalau pengamat. Kalau seorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja pakai undang-undang. Nah, itulah sebabnya saya sering sampaikan, lihat rekam jejak. Bagaimana kampung-kampung ditata, kampung-kampung dirapikan, kampung-kampung justru mendapatkan prioritas. Bukankah itu yang selalu dikerjakan oleh Pak Jokowi? Ya. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan. Rumah untuk pengembelengan anak-anak agar punya suatu kemajuan, pelebaran sungai mencegah banjir tidak dilanjutkan. Sehingga ketika sosok itu tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, juga sempat memberikan komentarnya terkait sumur resapan yang menjadi salah satu program pemerintah provinsi dalam mengatasi banjir di ibu kota. Pria yang akrab disapa Pras itu mengatakan, program sumur resapan sebenarnya tidak ada yang salah, hanya tempatnya yang menurutnya tidak tepat. Menurut Pras, penempatan yang salah adalah dengan membangun sumur resapan pada badan jalan aspal. Ia menilai hal itu sama sekali tidak berguna. Namun, kritikan Hasto tersebut tentu saja berbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ya kita lihat objektif saja di Jakarta, apakah program Pak Jokowi, Ahok Pak Jarot itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies. Kan rakyat bisa menilai. Dan kemudian begitu Pak Heru memimpin, baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas sungai Ciliwung tersebut. Ini kan tidak dilakukan. Pak Basuki yang terkenal itu hebat di dalam membangun infrastruktur, itu pun tidak berdaya. Ini kan rakyat bisa melihat. Nah, sehingga mari kita lihat pemimpin itu secara objektif dari kinerjanya. Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicara. Bukan kali ini saja Hasto Kristianto menyindir Anies Baswedan.
Hasto selalu mengkritik terkait sumber resapan dan juga politik identitas. Hasto Kristianto menyinggung kepemimpinan Jokowi, Basuki Cahayapurnama, hingga Jarod Saiful Hidayat saat memimpin Jakarta. Saat ketika kader PDIP memimpin, Hasto mengklaim Jakarta mengalami kemajuan pesat. Hal itu disampaikan Hasto dalam pidatonya di acara serah terima jabatan Ketua Umum Taruna Merah Putih dari sebelumnya Marwar Sirait menjadi Hindrar Prihadi. Kombinasi Jokowi, Ahok, dan Jarod dan Jakarta mengalami suatu kemajuan yang sangat besar, klaim Hasto. Sayang tidak terjadi kesinambungan 5 tahun sesudahnya. Hasto menambahkan, jika gubernur selanjutnya Anies Baswedan melanjutkan kepemimpinan 3 kader PDIP itu, maka Jakarta akan menjadi lebih baik. Akan tetapi, menurut Hasto, kepemimpinan Anies Baswedan justru bertolak belakang dengan kepemimpinan 3 kader PDIP itu dalam membangun Jakarta. Coba, kalau Anies menjalankan kesinambungan dengan Jokowi, Ahok, dan Jarod, pasti hasilnya juga baik. Tapi, karena mendudukkan diri sebagai antitesa terhadap hal yang baik, kita lihat apa hasilnya. Kemudian, ia menyoroti kunjungan Anies ke Surabaya beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, kunjungan Anies seakan membuka matanya sendiri bahwa di Surabaya mengalami situasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam persepsi positifnya, kehadiran Anies di Surabaya menyadarkan mata Anies, Surabaya dalam 6 tahun terakhir ternyata kepemimpinannya jauh lebih maju dari Jakarta. Sayang tidak terjadi kesinambungan 5 tahun sesudahnya, saudara-saudara sekalian. Maka kemarin saya ketika datang di Jawa Timur, saya kaget ditanya, Pak Anies baru saja datang ke Surabaya, baru saja datang ke Jawa Timur. Lalu saya ditanya, bagaimana kedatangan Pak Anies? Saya tegaskan, kehadiran Pak Anies di Surabaya kan membuka mata beliau bahwa Surabaya dalam 6 tahun terakhir ternyata kepemimpinannya jauh lebih maju dari Jakarta, saudara-saudara sekalian. Sungai-sungainya bersih, stuntingnya turunnya jauh lebih baik, infrastrukturnya baik, penanganan orang miskin baik, warganya juga nampak jauh lebih bahagia. Coba kalau beliau jalankan kesinambungan dengan Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarod, pasti hasilnya juga baik. Tetapi ketika mendudukkan diri sebagai antitesis terhadap hal yang baik, kan kita tahu antitesis terhadap hal yang baik apa hasilnya. Sisi positifnya dengan kunjungan beliau ke Surabaya kan membuka pengalaman nyata dari Pak Anies bagaimana Surabaya ternyata berubah jauh lebih cepat, apalagi wali kotanya itu setelah dulu Pak Bambang, Bu Risma, dan kemudian Pak Erick menunjukkan adanya suatu kesinambungan dalam city development. Maka Surabaya menjadi smart city, infrastrukturnya sangat baik, penanganannya banjir sangat baik, dan nggak ada itu berpura-pura baik padahal hasilnya tidak baik, itu nggak ada, saudara-saudara sekalian di sana. Jadi mungkin beliau kaget. Seperti diketahui, kepemimpinan kota Surabaya saat ini dilaksanakan oleh Eri Cahyadi. Eri diketahui adalah politisi PDIP. Sebelumnya, kepemimpinan Eri, kota Surabaya dipimpin oleh Tri Risma hari ini yang juga kader PDIP. Adapun Tri Risma hari ini saat ini adalah Menteri Sosial.